Terima kasih Anda masih bersama kami di After 10. Sektor pariwisata Bali yang lumpuh akibat pandemi COVID-19 mendorong pemerintah memikirkan strategi baru menata pariwisata menjadi lebih kuat dari berbagai goncangan. Iya, dan selain mengubah strategi, pemerintah bersama warga juga dituntut memikirkan sektor alternatif sebagai sumber pencaharian. Salah satu industri yang masih menjanjikan saat ini adalah industri kreatif di sektor pertanian. Biarin dia keluar. Baru Pak masukkannya Pak siapa? Ya. Made Riawan merupakan mantan pekerja pariwisata Tirta di Kuta selama 9 tahun. Pekerjaannya kini berubah 180 derajat. Ia menekuni ternak lebat Rigona atau yang dikenal dengan lebah kele. Setahun sudah Made Riawan serius menekuni profesi beternak lebat Rigona di Desa Balangan, Mengwi, Badung. Hasilnya selaras dengan kerja keras yang dilakoninya. Ribuan lebah yang ditempatkan pada 160 koloni miliknya kini menghasilkan puluhan liter madu dengan harga sekitar Rp100.000 per 100 ml. Sebelumnya, peternak lebah dilakukan untuk mengisi waktu luang. Kini di saat pariwisata runtuh akibat dilanda pandemi COVID-19 di Bali, pekerjaan barunya ini justru menghasilkan rejeki. Banyak warga yang mencari madu lebat Rigona karena dipercaya dapat menyembuhkan penyakit ma termasuk menjaga imun tubuh. Jika Stungkaro COVID ini cepat berlalu dan ekonomi Bali, khususnya Bali ini pulih, tapi saya bakalan tetap jadi peternak di sini. Mungkin bakalan memperluas areanya karena permintaan semakin tinggi sekarang. Hal serupa dilakoni Dedi warga Sesetan Denpasar. Setelah berhenti sebagai sopir pariwisata yang dilakoninya selama 6 tahun, kini Dedi aktif mengembangkan sayuran dan budidaya ikan lele dalam ember atau dikenal dengan istilah budik damper. Berawal dari coba-coba, budik damper yang dilakoninya berkembang menjadi usaha yang menjanjikan. Dari hanya 2 ember berisi 100 ikan lele, kini berkembang menjadi lebih dari 3.000 ikan lele yang ada di rumahnya. Tidak pernah terbayang oleh Dedi, budik damper yang dilakoninya mampu menghidupi keluarganya hingga saat ini. Dibantu sang istri, Dedi bisa mendapat pemasukan sekitar Rp4 juta per bulan dari hasil penjualan baik ikan hidup maupun yang telah dibumbui. Bahkan, Dedi kini banyak menularkan ilmunya kepada warga sekitar termasuk instansi swasta terkait teknik budidamber ini. Pertama kali saya menggunakan budik damber ini, saya gunakan untuk keluarga dulu. Nah, setelah saya merasakan banyak manfaatnya, saya mau membuat yang lebih besar. Jadi saya mau membantu juga saudara-saudara yang atau teman-teman lain yang berkecimpung di dunia pariwisata dahulunya, sekarang mau saya ajak ke berbudidaya ikan. Pandemi COVID-19 boleh saja menghantam dan menghentikan pariwisata di Bali. Di sisi lain, pandemi ini mengajarkan warga Bali tetap kreatif, menciptakan industri baru dan tidak menyerah pada keadaan. Jika sudah seperti ini, sudahkah sejalan dengan upaya pemerintah memulihkan sektor pariwisata Bali? Ya Pak, kita panen dulu Pak. Pemerintah mengupayakan perbaikan sektor pariwisata Bali yang terpuruk akibat pandemi COVID-19. Mulai dari membuka destinasi bagi wisatawan domestik, penerapan CHSE atau Clean, Healthy, Safety and Environment di setiap sektor penunjang pariwisata, hingga pemberian vaksinasi COVID-19 gratis yang kini tengah berjalan. Pertama sudah kita lakukan tanggal 31 Juli dengan membuka wisatawan domestik. Kita menuju ke tahap kedua, sejenis travel bubble, cuman polanya pola FCC, Free COVID Corridor. Jadi kita sangat selektif karena di negara luar sana juga banyak yang sudah divaksin. Cuman persyaratannya tentu kita sebagai penerima di sini juga harus divaksin. Nah kalau ini kita berhasil nanti dengan pencapaian FCC tersebut yang disampaikan oleh Pak Menteri nanti tadi, baru kita masuk ke tahap ketiga. Nanti kita buka lebih lebar lagi. Cukup sulit berpaling dari sektor pariwisata khususnya di Bali saat ini. Pariwisata yang mendominasi perputaran ekonomi di Bali membuat ketergantungan pada sektor ini cukup besar. Kita tidak bisa membuat sektor pariwisata ini tidak dominan di Bali. Wajib pasti dominan karena itu. Memang kita punya sektor pertanian, sektor industri kecil dan kerajinan. Dari dulu 3 sektor ini kita maunya adalah jalan bersama-sama. Tetap pariwisata pasti dominan. Katakanlah mungkin pariwisatanya turun menjadi 50%, pertaniannya menjadi 30%, industri kecil 20%, oke.
Kalau sekarang kan pariwisatanya hampir 70%, yang lainnya 20 dan 10 dan kecil-kecil. Nah, Bali sangat bertumpu pada sektor pariwisata. Hampir sepertiga dari seluruh hasil penjualan barang dan jasa berasal dari sektor penginapan, makanan, dan minuman. Namun, pariwisata bukan industri yang berdiri sendiri. Industri lain seperti pertanian, UMKM, adat, dan budaya turut andil dalam industri ini. Perlu langkah tepat dan cepat bagi pemerintah segera memikirkan industri baru yang kreatif dan inovatif guna meminimalisir ketergantungan pada sektor pariwisata. Ayu Murah Dewi, Kartika Widowati, Badung, Bali.